Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu hasil identifikasi dan observasi kami terhadap anak autis dengan judul Identifikasi dan Layanan Intervensi Anak Autis pada Masa Pandemi COVID-19 di SLB Plus Madana Dunia, dengan dosen pengampu Dr. Imam Yuwono MPD dan Ibu Dewi Ekasari Kusmastuti MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aminah, yang kedua Farah Ramadhani, yang ketiga Rifal Azmi, yang keempat Septiani Widi Anggraini, yang kelima saya sendiri Sri Fatonah, dan yang terakhir ada Zakia Hani. Sebelum masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peta konsep dari materi kami. Yang pertama ada konsep dasar autisme, yang kedua layanan pendidikan, yang ketiga identitas anak dan perkembangannya, yang keempat hasil identifikasi, yang kelima layanan intervensi guru, yang keenam layanan intervensi orang tua, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, autis di sini adalah suatu gangguan yang menyangkut komunikasi, interaksi sosial, kognisi, dan aktivitas imajinasi. Gejala ini mulai tampak sebelum anak berumur 3 tahun. Bahkan pada autis infantil sudah ada sejak lahir. Seseorang dapat dikatakan dalam kategori autis apabila memiliki hambatan yang mencakup dalam 3 aspek, yakni kualitas kemampuan interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan komunikasi timbal balik, minat yang terbatas, disertai gerakan yang berulang. Penyebab autisme diantaranya gangguan susunan syaraf pusat, peradangan dinding usus, faktor genetika, dan keracunan logam berat. Anak yang kami identifikasi tidak ada keturunan autis. Saat kehamilan ibunya pun normal, tidak ada menunjukkan adanya gejala maupun kelainan. Bahkan saat lahir pun dia dilahirkan secara normal. Namun saat menginjak usia 6 bulan, dia mengalami demam yang sangat tinggi. Di masa pandemi ini, baik sekolah umum maupun sekolah khusus dianjurkan untuk belajar di rumah saja. Di SLB Plus Madana Dunia, sekolah tidak hanya melakukan pembelajaran secara daring namun juga dilakukan secara tatap muka, karena ada beberapa orang tua yang tidak bisa memberikan pembelajaran secara individual. Hal ini diatur sedemikian rupa dengan menyesuaikan kondisi. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru di SLB Plus Madana Dunia melakukan cek kondisi anak. Kegiatan secara tatap muka pun menggunakan metode 1 anak 1 guru dengan lama waktu pembelajaran 1 jam 3 kali dalam seminggu. Instrumen identifikasi dan wawancara. Instrumen yang kami gunakan ada 2, yaitu instrumen identifikasi DSM-4 atau Diagnostic Manual of Mental Disorder dan instrumen identifikasi autism WHO ICD-10. Kami juga melakukan wawancara dengan orang tua, guru, keluarga, dan tetangga. Gambaran hasil identifikasi. Namanya adalah Gusti Hairunisa, tempat tanggal lahir di Banjarmasin 14 Desember 2007, berumur 14 tahun. Jenis kelamin perempuan, beragama Islam, status anak yaitu sebagai pelajar. Anak kedua dari 2 bersaudara, bersekolah di SLB Plus Madana Dunia. Alamatnya yaitu di Belitung Darat, Gang Swadaya, nomor 15 RT 9,
Kelurahan Belitung Utama, Kecamatan Banjarmasin Utara. Perkembangan anak. Saat mengandung dan setelah melahirkan, anak tidak menunjukkan adanya kelainan. Jadi selama masa kehamilan tidak terjadi apa-apa terhadap Ibu Nisa. Semuanya berjalan normal, tidak pernah kecelakaan atau terjatuh di kamar mandi. Usia kandungan anak juga normal, yaitu 9 bulan. Saat melahirkan Nisa juga tidak operasi dan tidak menggunakan alat vakum ekstraktor atau alat untuk menarik bayi keluar. Berat bayi dan panjang bayi sama seperti anak pada umumnya. Di umur 6 bulan, anak mengalami demam yang sangat tinggi. Anak menyusu dengan ibunya sampai usia 1 tahun 8 bulan dan minum susu kaleng hingga 4 tahun. Namun Nisa mengalami keterlambatan dalam berjalan. Nisa baru bisa berdiri sekitar umur 1 tahun 8 bulan dan bisa berjalan sekitar 1 tahun 10 bulan. Nisa mendapatkan imunisasi yang lengkap dari imunisasi BCG polio 1, imunisasi DPT-HB HIV polio 2, imunisasi DPT-HIB 2, polio 3, dan lain sebagainya. Dari perkembangan bahasa Nisa mulai bisa mengucapkan kata mata pada umur 1 tahun. Namun sampai sekarang Nisa hanya dapat mengucapkan kata mama dan papa. Anak terdeteksi mengalami hambatan spektrum autis pada saat menginjak usia 2 tahun lebih. Anak mengalami gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksinya setelah demam tersebut. Anak tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai dikarenakan kemampuan anak dalam berkomunikasi sangat-sangat kurang. Bahasa si anak berbicaranya terlambat, bahkan tidak berkembang atau tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara. Ketika dipanggil untuk berinteraksi, berikutnya ada hasil identifikasi. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa anak memiliki keterlambatan dalam perkembangan sejak usia 7 bulan, di mana saat anak berumur 7 bulan, anak mengalami demam yang sangat tinggi. Setelah itu, barulah anak menunjukkan gejala atau ciri-ciri anak yang mengalami hambatan spektrum autis, seperti jarang melakukan kontak mata serta kurang responsif atau tidak tanggap sama sekali ketika namanya dipanggil. Profil sekolah. Nama sekolah SLB plus Madana Dunya. Jenjang sekolah A. SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. B. SMPLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa. C. SMALB, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Kepala sekolah Krisnania SPD. NPSN-nya 69757498. Status swasta, bentuk pendidikan SLB, status kepemilikan yayasan, akreditasi B, kurikulum 2013, alamat Jalan Abuya, Brigjen Hasan Basri, Jalur 2 nomor 92 RT 39, Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Layanan intervensi guru. SLB Madana Dunya menerapkan kurikulum sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menggunakan salah satu media yang bisa digunakan dalam pembelajaran, yaitu media daring, dengan memanfaatkan berbagai fasilitas di era sekarang yang dianggap dapat menunjang pembelajaran daring seperti WhatsApp, Google Classroom, dan video call. Namun, di SLB Madana Dunya, sekolah tidak hanya melakukan pembelajaran secara daring, juga melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini terjadi karena beberapa orang tua anak yang tidak bisa memberikan pembelajaran secara individual. Pembelajaran tatap muka tentunya menyesuaikan kondisi pandemi sekarang ini untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru terlebih dahulu mengecek kondisi anak. Kegiatan pembelajaran secara tatap muka menggunakan metode 1 anak 1 guru dengan lama waktu pembelajaran 1 jam 3 kali dalam seminggu. 3. Layanan pengembangan diri. Dari hasil observasi yang kami lakukan, belum ada program kekhususan pengembangan diri bagi siswa dengan spektrum autis, karena siswa masih belum dapat mengerti bahasa reseptif guru, sehingga siswa belum dapat memahami segala arahan atau instruksi yang diberikan. Dari hasil wawancara juga menunjukkan anak
autis yang diampu oleh narasumber atau guru anak autis tingkat SD, anak belum mendapatkan program keterampilan vokasional karena belum mengerti arahan dari orang lain serta belum terlihat bakatnya dan fasilitas dari sekolah belum lengkap. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, guru menggunakan handphone, laptop, dan akses internet. Sekolah juga memberikan fasilitas Wifi di sekolah. Pihak sekolah sebelumnya juga memberikan subsidi pulsa untuk dibelikan kuota, akan tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi karena guru telah memperoleh bantuan kuota dari Kemendikbud. Berikutnya layanan intervensi orang tua. 1. Bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi saat sekarang ini, tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Diberlakukanlah pembelajaran daring atau jarak jauh, agar dapat mencegah penyebaran wabah virus COVID-19. Peran orang tua menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran pada masa pandemi, karena orang tualah yang akan selalu ada di dekat anak. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peran orang tua dalam mendampingi anak dengan spektrum autis saat pembelajaran daring yaitu menemani anak saat melakukan pembelajaran, membantu memvideokan kegiatan anak, membantu anak belajar, pemantauan perkembangan anak. Yang kedua, kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yaitu orang tua belum terbiasa dengan pembelajaran sehingga sulit bagi orang tua untuk memberikan pendampingan seperti apa. Fasilitas yang dimiliki orang tua belum cukup lengkap. Terkadang orang tua bingung bagaimana menghadapi sikap anak yang tidak mau melakukan pembelajaran, serta orang tua kadang bingung apa yang harus dilakukan saat anak tidak merespon saat sedang melakukan pembelajaran. Yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan meluangkan waktu untuk anak agar dapat melakukan pembelajaran, menyediakan handphone dan mainan-mainan bola agar anak mau ikut pembelajaran. Dan yang terakhir, layanan terapi yang diikuti siswa dengan spektrum autis pada masa pandemi COVID-19, anak tidak mengikuti layanan terapi. Jadi kesimpulannya, perkembangan anak itu sendiri cukup baik. Anak tersebut terdeteksi mengalami hambatan spektrum autis sekitar umur 2 tahun lebih. Diduga karena demam tinggi pada umur 6 bulan, anak mengalami gangguan perkembangan yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksinya setelah mengalami demam tersebut. Anak tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai dikarenakan kemampuan anak dalam berkomunikasi sangat kurang. Bahasa si anak bicaranya terlambat, bahkan tidak berkembang. Atau tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara. Ketika dipanggil untuk berinteraksi, si anak tidak memberikan respon. Anak sering menangis dan tertawa secara tiba-tiba. Anak juga sering bermain dengan benda yang bukan mainan, serta terdapat gerakan-gerakan yang aneh dan khas dan diulang-ulang. Saran, dengan selesainya laporan ini, kami sebagai penyusun memohon maaf apabila dalam pembuatan laporan ini masih belum mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian, mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan gambaran, tambahan ilmu, dan pengetahuan seputar dunia pendidikan autis bagi para pembaca. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai identifikasi dan layanan intervensi anak autis pada masa pandemi COVID-19 di SLB Plus Madana Dunia. Apabila ada kritik, saran, serta pertanyaan, bisa disampaikan langsung kepada anggota-anggota dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelayanan sama tentang anak. Ini masa COVID,
Terus kan anak-anak dirumahkan, termasuk anak-anak SLB. Jadi di sekolah ini ibu sendiri bagaimana cara ibu mengajar anak-anak selama pembelajaran daring? Selama masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran dilakukan di rumah, dilakukan secara online, bisa via WhatsApp, boleh via Classroom, ataupun via video call. Tapi ada beberapa siswa yang tidak bisa, orang tuanya tidak bisa memberikan pembelajaran secara individual. Mereka boleh melakukan pembelajaran di sini secara tatap muka. Namun waktunya dibatasi dan anaknya cuma satu anak satu guru. Durasi waktunya cuma 1 jam aja. Dan turun sekolahnya tidak pulang 1 minggu, cuma 3 hari aja. Perilaku anak autis di kelas itu seperti apa? Kalau yang ibu pegang? Ibu kan pegang kelas rendah. Otomatis kan anaknya ada yang transisi dari TK, ada yang belum sekolah sama sekali, kemudian masuk di SD. Nah itu anak autisnya aktif, kebanyakan aktif ya. Aktif yang siapa misalnya? Kan mereka belum menyesuaikan diri untuk belajar, jadi kan kita sebagai guru kelas rendah itu nggak bisa langsung memberikan mereka buku tulis, memberikan penjelasan tentang apa yang ada di buku siswa. Kita harus menyesuaikan anaknya dulu, memberikan kefokusan anak dulu, apakah anak ini bisa belajar dengan baik, atau apakah bisa tenang diberikan pembelajaran. Kalau misalkan si anak belum memenuhi kriteria tersebut, kita tidak bisa memaksa anak untuk langsung belajar. Tidak jatuh, dia bisa mengimbangkan supaya tidak jatuh kayak gitu. Nah, ngerti sekarang nanti dia sendiri yang mengerti.